lagi, Rek. Kita dolan nang Jatim lagi, yo. Yang penting, iso nge-happy hari ini, Fems. Hai, cakep. Fems, kawasan lereng Gunung Kelut menjadi salah satu daya tarik dan juga sumber perputaran ekonomi warga sekitarnya, Fems. Apalagi Gunung Kelut bukan cuma potensi wisata aja loh. Sumber daya alam layaknya wilayah pegunungan lain juga gak kalah menarik, Fems. Salah satunya perkebunan nanas ini nih, Fems. Budidaya buah nanas yang udah ada sejak tahun 1993 ini terletak di kaki Gunung Kelut, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 70% wilayah kecamatan ini emang ditanami buah nanas, Fems. Gak heran kalau Ngancar jadi penghasil nanas terbesar se-Kabupaten Kediri. Gak main-main, Fems. Luas lahan yang digunakan untuk budidaya nanas jenis Queen ini sebanyak 2.510 hektar, Fems. Gokil sih. Tingkat kesuburan tanah yang bagus inilah yang bikin sektor pertanian buah nanas ini berkembang sangat pesat. Setiap hektar tanaman ini mampu menghasilkan buah sampai 80.000 biji loh, Fems. Rata-rata berat buah antara 800 gram sampai 2 kg atau setara dengan 75 ton gitu deh. Pantesan tiap hari bakal ada truk pengangkut nanas yang seliweran di daerah sini. Mereka bakal dikirim ke Ponorogo, Krian, Pasar Swalayan, dan pasar wisata di sekitar Kediri. Nanas berjenis Queen yang lagi dipanen ini berumur 18 bulan, Fems. Nanas Queen Ngancar Kediri memiliki cita rasa yang spesifik dengan aroma yang khas. Ada rasa manis, sedikit asam, dan gurih gitu, Fems. Spesialnya, nanas Queen ini punya kandungan serat yang cukup tinggi. Jadi, baik banget nih untuk kesehatan. Dan juga mengandung antioksidan yang mampu mematikan bibit-bibit kanker. Oh iya, Fems, saat erupsi Gunung Kelut, harga nanas ini sempat anjlok loh. Gak jarang, petani nanas banyak yang gagal panen karena tanamannya tertimpa batu saat terjadinya erupsi 13 Februari 2014 lalu. Nah, Fems, petani Kelut ini dia percaya bakal ada pelangi setelah hujan. Yap, mereka percaya pasir hasil erupsi membuat tanah di kaki Gunung Kelut ini jadi lebih subur. Ternyata benar, Fems. Ada penelitian yang membuktikan bahwa mineral yang terkandung dalam letusan gunung berapi akan lapuk dan mengeluarkan berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman. Wah, mantul gak tuh, Fems? Bukan cuma laku dalam bentuk buah nanas utuh saja ya, Fems. Buah bermahkota ini juga dimanfaatkan sejumlah UMKM Kediri untuk diolah jadi olahan dan oleh-oleh. Salah satunya sambal nanas. Bukan sambal colek yang dimakan bersama nanas ya, tapi nanasnya benar-benar dijadikan sebagai campuran sambal, Fems. Kebayang gak rasa segernya? Selain buah nanas utuh, ada cabai yang masih seger-seger ini nih, Fems. Ada juga gula, garam, bawang putih yang sudah digoreng untuk penambah rasa. Biasanya, nanas yang digunakan ini berukuran kecil dan gak bisa masuk ke pasar swalayan. Kecil-kecil gini, doi udah mateng loh, Fems. Hanya saja, pertumbuhannya lebih lambat daripada teman sebayanya. Hehehe, gak pernah sarapan kali ya. Fems, pastikan mata nanasnya ikut kebuang ya. Dia tuh biang kerok yang bikin kerongkongan terasa gatal saat dikonsumsi tentunya. Soalnya, di dalam mata nanas ini terdapat bulu-bulu halus yang cukup mengganggu dan harus dihempaskan. Fems, sama nih seperti pembuatan sambal pada umumnya. Semua bahan yang masih mentah antri untuk segera dikukus. Selain membuat teksturnya jadi lebih lunak, bahan-bahan yang dikukus ini membuat sambal jadi lebih awet. Setelah 30 menit dikukus dan tekstur cabai dan nanas ini melunak, segera keluarin deh bahan-bahan ini dari dandang. Kalau suhunya udah dingin, bisa langsung di blender ya, Fems. Oh iya, fungsi nanas nih sama kayak tomat gitu, Fems. Rasa sambalnya dijamin lebih terasa manis dan segar. Maklum, rasa segar dan lezat yang ada pada nanas dihasilkan dari vitamin B dan C, serat, juga enzim bromelain yang kuat. Lanjut direbus ya, Fems. Tapi nggak perlu pakai tambahan air. Sambalnya dimasak sambil terus diaduk, biar nggak gosong di bagian bawahnya aja. Lama nggaknya proses ini tergantung dari seberapa banyak sambal yang dibuat ya, Fems. Kalau sepanci ini sih perlu waktu sekitar 1 jam untuk mematangkannya.
Fams, sambal yang baru matang, terus lagi ngebul-ngebulnya, nggak boleh langsung di packing ya. Bisa-bisa wadahnya leleh deh. Bukan cuma itu aja, membungkus sambal yang masih panas justru bikin cepat basi tuh. Soalnya uap dari sambal ini akan bergerak ke atas dan membentuk embun pada tutup wadah. Jadi embunnya ini bakal netes ke makanan dan bikin permukaannya menjadi lembab. Kalau udah gitu, jamur dan bakteri bisa bebas berkembang biak deh. Fams, sambal ini awet sampai 3 bulan lamanya. Tapi kalau rasa sambalnya yang nampol dan kesegaran nanasnya yang terasa banget nih, gak sampai 2 hari juga. Di sambal udah lenyap, Fams. Masuk ke perut. Masih di Kediri nih, Fams. Masih ngebahas apa sih yang membangun perekonomian di Kediri ini? Voila! Ada yang super hits dari Kediri yang satu ini. Di sini, tahu yang dipasarkan masih menggunakan cara tradisional. Tuh, lihat aja tuh, Fams. Semua alatnya pakai tenaga manusia. Konon, alat sederhana ini belum pernah diganti sejak pertama kali diproduksi di awal abad ke-19 loh. Fams, kedelai yang dipakai untuk bikin tahu merupakan kedelai impor dengan kualitas terbaik. Alasannya sih, kedelai impor ini punya rasa yang enak dengan kandungan saripatinya yang cenderung lebih banyak daripada kedelai lokal. Secara ukuran, kedelai impor ini juga lebih besar tuh. Alat ini nih yang udah super duper langka. Jauh sebelum adanya mixer, blender, dan alat bermesin lainnya, kedelai dihancurkan menggunakan batu yang diputar macam ini. Disebut dengan nama watu gilingan. Kedelai dimasukkan ke dalam lubang di bagian atas. Pembuat tahu akan memutar batu dengan tuas kayu dan tali sampai saripati kedelai keluar. Dalam proses ini, sesekali kedelai disiram dengan air agar saripati yang dihasilkan maksimal. Katanya sih, dulu pemilik pabrik ini pernah coba-coba pakai alat yang modern gitu, Fams. Tapi pelanggannya pada komplain karena rasanya beda. Akhirnya, balik lagi deh pakai alat ini. Salah satu tempat pembuatan tahu takwa yang udah ada sejak tahun 1912 ini jadi lokasi pabrik pembuatan tahu takwa tertua di Indonesia. Usianya sudah 110 tahun dan bertahan sampai hari ini, Fams. Gokil ya! Setelah digiling, saripati kedelai ini disaring untuk memisahkan bagian ampasnya. Lanjut deh, direbus kurang lebih 30 menit. Tuh, lihat, alat perebus dibuat dari kuali raksasa yang ditanam menggunakan semen. Sedangkan perapiannya masih menggunakan kayu bakar. Bukan sembarang kayu ya, Fams. Cuma kayu lamtoro aja nih dan kayu mahoni yang bisa dipakai. Mereka percaya kedua jenis kayu tersebut ini bisa mempengaruhi rasa tahu takwa jadi lebih sedap. Setelah dicampurkan cuka untuk mengentalkan tahu, langsung cetak deh. Konon katanya pabrik tahu takwa yang beralamat di Jalan Trunojoyo ini punya tekstur yang padat banget. Gak heran, Fams, kalau tahu biasanya dijual sekitar 800 atau 1.000 rupiah per biji. Yang satu ini harganya 5.000 rupiah, Fams. No kopong-kopong klub deh. Dalam sehari, produksi tahu takwa ini dilakukan 8-10 kali, Fams. Satu kali produksi ini seenggaknya ada 15 kg kedelai yang diolah dengan hasil 190 potong tahu takwa. Berarti kalau di total, lebih dari 1.900 tahu, Fams. Apalagi kalau musim liburan, bisa sampai 2 kali lipat tuh. Luar biasa. Kalau udah mengeras, selanjutnya dipotong manual tanpa ada campuran mesin sama sekali. Siapa bilang prosesnya selesai? Tahan, masih panjang, Fams. Nah, tahu takwa berbeda sama tahu kebanyakan ya. Nama tahu takwa sendiri ini berasal dari orang Hokkien yang disebut juga tahu kuning. Warna kuning ini berasal dari campuran kunyit dan garam yang digunakan untuk merebus tahu. Karena merupakan makanan asli Tionghoa, pelopor tahu takwa ini yang migrasi ke Indonesia berinovasi dengan produk tahunya agar dapat diterima oleh lidah orang Indonesia. Mbah Kacung namanya. Beliau pun akhirnya memadukan tahu dengan rempah-rempah asli Indonesia. Akhirnya banyak yang suka, Fams, karena tahu takwa ini cenderung lebih gurih daripada tahu biasa. Dari situlah akhirnya Kediri jadi sentra tahu takwa yang ada di Indonesia. Kalau lagi Imlek nih, Fams, menjelang lebaran atau liburan, jalanan ini bakal macet banget. Pembelinya ini bukan hanya sekitaran masyarakat Kediri aja. Wisatawan dari berbagai daerah tumplek-blek untuk beli tahu jadi oleh-oleh.
Wah, ada dua pilihan tahu takwa yang bisa dibeli. Tahu yang masih seger-segernya ini, dan tahu yang udah digoreng kecil-kecil. Oh iya, tahu takwa udah dapat paten haki loh, fams. Artinya, olahan tahu takwa adalah ciri khas Kediri, dan hanya diakui berasal dari Kediri. Praktis, dan juga gak repot nih kalau dijadikan buah tangan. Jangan salah, fams, meskipun teksturnya basah macam tahu putih pada umumnya, tahu ini udah bisa dimakan loh, fams. Lupa ya, kan tadi udah direbus pakai kunyit. Otomatis bisa langsung hop. Tahu takwa Kediri ini punya rasa khas, gurih dengan tekstur sedikit kenyal, dan gak mudah hancur. Bukan cuma enak langsung dimakan ya, warna kuning yang dihasilkan oleh pewarna alami, tahu takwa ini bisa diolah jadi berbagai masakan, fams. Masih seputar tahu takwa nih, fams. Buat kamu yang pengen nyobain rasa tahu takwa dengan konsep berbeda, bisa datang langsung nih ke Kampung Tahu, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Di sini tahunya diolah jadi coklat. Wah, gimana tuh? Bahan yang digunakan ini cuma seputar tahu takwa dan coklat batangan aja. Karena bikinnya simple, kamu bisa coba nih bikin sendiri di rumah ya, fams. Tahu takwa dipotong dengan ukuran yang super kecil. Potongan tahu ini dibuat agar tekstur tahu pada saat nantinya digoreng lebih crunchy gitu, fams. Jadi teksturnya mirip banget nih sama kacang goreng atau kacang mede. Ide pembuatan coklat tahu ini udah ada sejak 1 tahun lalu. Nah, mengingat kasus pandemi yang gak kunjung usai, akhirnya timbul untuk mengolah oleh-oleh khas Kediri yang tahan lama dan mudah untuk dikirim. Tinggal goreng tahu sampai warnanya berubah jadi lebih gelap dan teksturnya jadi mengering. Ya, kira-kira 30 menitan lah. Dalam mengolah coklat menjadi cair, memang harus dialasi pakai mangkok dan gak boleh langsung kena api ya. Media air rebus bertujuan untuk menjaga rasa coklat tetap enak. Setelah cair, masukkan coklat ke dalam cetakan. Potongan tahu yang udah dingin ditaburkan di tengah cetakan coklat. Selanjutnya, bagian permukaan tinggal ditimpa lagi nih dengan coklat cair. Ini nih proses paling lama. Tunggu sampai doi mengeras. Kalau mau cepet sih, bisa dimasukkan ke dalam mesin pendingin. Coklat yang udah keras, buru-buru dibungkus menggunakan aluminium foil. Para ahli kuliner menyebutkan, penggunaan aluminium foil ini bisa mencegah mentega coklat yang berminyak jadi bocor atau gampang meleleh. Oh iya, dalam sebulan, produksi coklat tahu ini mencapai 300-600 pack loh, fams. Selain Jawa Timur, khususnya Pasar Kediri, produk ini juga sampai dikirim ke Jawa Tengah dan Yogyakarta juga tuh. Nah, sensasi cota alias coklat tahu ini berbeda dengan olahan coklat pada umumnya. Rasa coklat yang khas ditambah kejutan tahu takwa di dalamnya benar-benar unik dan belum pernah ditemukan pada olahan coklat lainnya. Kalau kebetulan lagi di Kediri nih, fams, nggak ada salahnya untuk bungkus cota ini ya. Satu bungkus ini dibanderol dengan harga 10.000 aja, berisi 9 potong coklat tahu, dan bisa awet sampai 6 bulan lamanya. Fams, Jawa Timur ternyata menjadi salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia loh. Pada tahun 2021, Jatim bahkan memproduksi kopi hingga 48.675 ton, fams. Oh my wow! Ada 5 daerah penghasil kopi terbanyak dan terbaik di Jawa Timur. Ada Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Malang, dan Pasuruan. Cakep! Sekarang nih, kita bahas makanan unik yang memakai bahan kopi juga. Yang unik-unik gini suka menarik wisatawan. Terus jadi cuan deh. Wah, ciamik bener, fams! Buntut bakar kopi ini tampilannya cantik. Kelezatannya bisa bikin kamu lupa diri, fams. Meskipun daging buntutnya tebal, teksturnya lembut banget, fams. Kenikmatan yang hakiki bisa kamu dapetin nih dari bumbu gurih dan manis yang meresap sampai ke dalam daging. Ada juga sensasi pahit dari kopi tuh, fams. Mantap lah pokoknya. Gak usah takut kolesterol naik, fams. Penetralisirnya ada segelas wedang uwu yang kaya antioksidan dan mampu mengikat lemak. Paripurna kan? Sekarang kita intip nih cara bikin buntut bakar kopi. Yuk! Nah, ini dia nih semua bahan yang dibutuhkan. Buntut sapi ini harus direbus sampai teksturnya empuk ya. Nah,
Bumbu baceman ini juga ditambahkan untuk menciptakan rasa yang nikmat. Sama seperti bacem pada umumnya, fams. Bumbunya dibuat dari kemiri, ketumbar, lada, dan bawang putih. Uniknya nih, fams, baceman buntut sapi ini juga memakai kunyit supaya warnanya kekuningan. Jadinya lebih cantik, fams. Wait, gula merah dan kecap manis ini nggak boleh ketinggalan. Selain menciptakan rasa nikmat, bumbu baceman ini juga bisa membuat masakan jadi tahan lama. Jangan lupa diaduk ya, agar bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Kalau udah mendidih, masukin buntut sapi deh. Sebaiknya nih, fams, buntut sapi yang diolah ini ada pada bagian tengah ya. Soalnya, lemak pada dagingnya ini lebih tebal dan tulangnya tidak terlalu besar. Pilih juga nih, buntut daging sapi berwarna merah segar. Oh iya, jangan lupa masukin serai dan daun jeruk untuk mengurangi bau perengus daging sapi dan aroma yang segar pada masakan. Proses perebusan buntut ini butuh waktu 2 jam sampai teksturnya empuk. Kalau dilihat-lihat sih, jadi mirip dengan daging semur, fams. Setelah kuahnya kering, baceman buntut ini tinggal diangkat. Lanjut, siapkan bumbu bakarnya. Gak perlu diulek segala ya. Bawang dan cabai ini cukup dirajang aja. Jumlah cabai yang dipakai ini bisa menyesuaikan selera. Kalau mau pedas, bisa tambahkan cabai rawit supaya lebih pedas menggigit. Tumis deh. Fams, proses tumis juga dikenal dengan istilah saute. Setelah aroma sedap, api menumis yang besar juga bisa menjaga tekstur bahan yang dipakai. Masukin deh buntut baceman tadi, fams. Biar tidak terlalu kering dan gosong, bisa ditambahkan air sedikit. Setelah air berkurang, tambahkan irisan bawang bombay, serai, daun jeruk, jahe, dan lengkuas. Bumbu rempah yang dipakai ini udah biasa ya digunakan dalam bumbu khas Nusantara. Gak ketinggalan, fams, saus sambal, kecap manis, dan saus tiram. Semua saus ini bisa membuat tekstur kuahnya mengental, fams. Tambahkan garam dan bumbu kaldu biar rasanya semakin pas. Disusul bubuk kopi nih, fams. Wait, jangan terlalu banyak. Cukup setengah sendok makan aja ya, agar masakan nggak terlalu pahit. Kalau bumbu sudah mengental, buntut sapi tandanya sudah matang. Belum selesai nih, fams. Buntut sapi ini harus kembali dibakar untuk menciptakan cita rasa khas bakaran. Wanginya mantap jiwa. Setelah teksturnya kering, tinggal taruh deh di atas piring aja. Siram deh sisa bumbu hasil menumis tadi, fams. Bumbu bakar kopi yang kayak rempah ini siap disajikan. Bikin lapar aja nih sih. Bingung mau bawa oleh-oleh apa dari Kediri? Selain tahu takwa, kamu juga bisa nih membawa oleh-oleh kain tenun ikat loh, fams. Ada kok, fams, kampung tenun Kediri yang berlokasi di Bandar Kidul, Kota Kediri. Konon, pengrajin kain tenun ikat di sini sudah ada sejak tahun 50-an, fams. Nih, lihat deh hasil jadi kain tenun yang dibuat di sini, fams. Cantik-cantik banget kan? Dengan berbagai motif dan aneka warna, kain tenun ikat ini emang wajib deh jadi buat tangan. Gak cuma bisa belanja produk aja nih, fams. Kamu juga bisa melihat langsung proses kain tenun ikat diproduksi. Jadi, nambah wawasan kamu juga nih. Proses awal pembuatan ikan tenun adalah pemintalan benang, yaitu memilin dan menjalin benang membentuk untayan dengan diameter yang udah ditentukan. Kemudian akan menghasilkan gulungan. Proses selanjutnya, pembuatan motif di benang yang sudah dipintal tadi nih, fams. Motif digambar di atas benang dengan pola yang sudah dibuat sebelumnya. Semua ini dilakukan secara manual loh, fams, dan juga dibuat sesuai kreasi dari pengrajin. Lanjut deh, proses yang namanya ikat, yaitu gambar motif yang dibuat tadi diikat dengan tali rafia. Mengikatnya juga harus kencang, fams, agar saat proses pewarnaan dasar kain, motif kain ini tertutup ikatan dan tidak ikut terwarnai, fams. Proses pewarnaan dasar kain dilakukan dengan pencelupan. Kalau sudah dicelup dan kering, ikatan rafianya dilepas aja, fams. Nah, untuk motif yang diikat ini, proses pewarnaannya disebut colet atau pemberian warna kombinasi. Caranya, dengan meneteskan warna yang diinginkan ke bagian motif yang sudah dibuka ikatannya, fams. Nah, proses pewarnaan udah selesai nih. Benang siap ditenun dengan mesin atau alat tenun tradisional ini nih, fams. Pengrajin tenun di sini masih terbilang banyak, fams. Ada ratusan orang. Selain tempat produksi dan sarana edukasi bagi wisatawan, di kampung tenun ini, warga setempat ini juga diberikan pelatihan untuk pembuatan kain tenun. Jadi, masing-masing pengrajin memiliki keahlian tersendiri, mulai dari membuat desain sampai proses tenun.
Di sini, salah satu pusat kerajinan tenun dengan jumlah pengrajin terbanyak loh. Soalnya, meskipun dalam kondisi pandemi dan sepi wisatawan yang berkunjung, orderan untuk kain tenun ikat ini tetap berdatangan dari berbagai daerah. Bahkan, beberapa desainer ternama Indonesia menggunakan kain tenun ikat dari Kediri untuk berbagai koleksinya loh, Fems. Wih, keren kan? Gak heran kalau omset pengrajin tenun ini bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam 1 bulan. Wah, semoga ya kerajinan tenun ikat di Kediri ini tetap bertahan ya, Fems. Hayo, kamu jangan lupa ya untuk terus membeli produk lokal supaya geliat pengrajin lokal ini terus eksis, Fems. Ekonomi daerah wajib banget kita tingkatkan. Kalau daerahnya makmur, otomatis warganya juga sejahtera, Fems. So, aktif yuk belanja cenderamata, buat tangan berupa kuliner atau kerajinan, biar makin makmur ekonominya ya. Udah dulu ya, Fems. Jangan nemenin kamu pagi ini, gak usah sedih. Besok kita jumpa lagi kok, di waktu yang sama. Tentunya di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia.